Ini makna yang kedua, saudara. Yang ketiga, menunjukkan kerendahan hati dan pelayanan kepada Tuhan. Yohanes 13 ayat 12 dan 14. Satu Tuhan berkata kepada para muridnya, jadi kalau engkau masuk membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun juga wajib saling membasuh kakimu. Nah, ini dia nih. Setelah Yesus berikan contoh, model, praktek membasuh kaki kepada para murid, maka Yesus mengatakan kepada mereka, kamu juga wajib untuk saling membasuh kakimu. Maka ini juga menjadi dasar kenapa kita perlu mengikuti sakramen pembasuhan kaki. Karena kita juga adalah murid Kristus. Dan Kristus sudah berikan contoh dan model, maka kita juga harus membasuh kaki jemaat kita. Pada saat itu kan para murid itu sedang berkompetisi untuk mencari posisi yang lebih tinggi, lebih terhormat, bahkan lebih dekat dengan Yesus. Subur sekali. Iri hati, kesombongan, egoisme di antara mereka. Maka Yesus mengatakan, sesama kalian harus bisa saling membasuh kakimu. Artinya apa? Para murid itu diajarkan, kalian harus sama-sama juga. Melalui pembasuhan kaki yang saya lakukan ke kalian, kalian harus juga sama-sama membasuh hati, pikiran, perasaan kalian. Bukan hanya kaki kalian yang saya bersihkan. Artinya, Yesus mengajar mereka, buang kesombongan, iri hati, egoisme. Itu yang mau Yesus jelaskan kepada mereka. Yang kedua, makna basuh kaki, ya, sebagai bagian dari wujud kerendahan hati dan pelayanan kepada Tuhan adalah kita mau tarik ini kepada gereja kita masing-masing. Gereja itu beda. Walaupun secara organisasi ya, ada kesamaan dengan organisasi dunia. Tapi esensi gereja, tujuan gereja, didirikan Tuhan, diizinkan Tuhan lari ke muka bumi. Beda dengan organisasi sekuler apapun yang ada di muka bumi. Maka di gereja itu ya harus menyuburkan prinsip-prinsip keteladanan yang sudah diajarkan oleh Yesus. Salah satunya apa? Melaksanakan sakramen pembasuhan kaki, Bapak Ibu. Kalau gereja melakukan sakramen pembasuhan kaki sebenarnya, Bapak Ibu, ini dapat meminimalkan konflik. Karena melalui pembasuhan kaki itu, ya, kita diajar di sana apa? Sama-sama rendah hati, sama-sama maafkan dan mengampuni. Saya punya pengalaman, Bapak. Dulu saya punya jemaat. Dia benci banget sama saya. Alasannya tahu nggak, Bu? Hanya karena saya melakukan rotasi tugas pelayan WL di gereja. Saya lihat orang ini sudah terlalu sering. Maka saya lihat kalau hanya dia terus, nanti ujungnya orang ini bisa sombong nih. Maka saya ganti jadwalnya, saya kasih ke orang lain. Ya, tetap saya kasih dia jadwal juga melayani. Tapi saya kasih kesempatan untuk orang lain. Jadi saya mau mengajak supaya semua orang punya kesempatan untuk maju dan berkembang dan juga untuk punya pengalaman. Yang kedua, saya sedang mengajar dia. Jangan sombong rohani. Tapi dia salah paham. Maka dia kesal ya saya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Waktu kami masuk di dalam sakramen pembasuhan kaki. Saya basuh kakinya. Saya basuh kaki. Saya lap pakai handuk. Selesai itu dia bilang, Pak Tony saya minta maaf ya. Saya udah lupa dia salah apa gitu. Tapi kamu salah apa? Hanya dicurhat. Pak Tony jujur. Saya sempat kesal banget sama Pak Tony.
Waktu jadwal saya yang tadinya tiap minggu jadi WL, Pak Tony buat jadwal saya hanya cuma 1 kali dalam 1 bulan. Saya kesel ya Pak Tony. Kesempatan saya tampil di gereja tidak lagi tiap minggu. Waktu Pak Tony basuh kaki saya harus bertobat Pak. Saya harus mengaku saya salah. Karena rupanya maksud tujuan Pak Tony itu bukan menyingkirkan saya, tapi menjaga hati saya supaya tetap rendah hati. Juga memberikan kepada kesempatan orang lain supaya juga mereka punya pengalaman yang saya minta maaf ya Pak. Bayangin Bapak Ibu, banyak konflik yang terjadi antar jemaat dengan pendeta bisa otomatis terselesaikan waktu kita pendeta membasuh kaki jemaat. Kesalahpahaman, kesalahpengertian terbereskan. Dan yang kedua, waktu kita membasuh kaki jemaat itu sebenarnya jemaat itu juga jadi belajar. Untuk apa? Tetap rendah hati, karena mereka lihat, mereka tahu gembalanya rendah hati.